Halo Smart Investor, seperti biasa kita kembali lagi di Weekly Outlook untuk minggu ini. Seperti biasa kita akan membahas seperti apa isu fundamental yang harus kita perhatikan. Terlebih dahulu, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk mendapatkan informasi terupdate dari PT Valburi Asia Futures. Baik Smart Investor, kita kembali lagi dengan Pak Nanang. Halo Pak Nanang, apa kabar? Kabar baik, Ika. Baik, untuk isu fundamental apa yang menjadi perhatian untuk pekan ini Pak? Baik, Ika. Dolar mencatat pelemahan ke level terendahnya dalam 4 bulan di perdagangan minggu lalu, di mana indeks dolar yang sempat berada di bawah 90 hari ini ataupun peluang yang terjadi di akhir pekan kemarin berhasil rebound, mengurangi kejatuhan yang terjadi di pekan lalu. Ketika data sektor manufakturing PMI dan sektor jasa lebih baik dari perkiraan dari bulan sebelumnya, di mana sektor manufaktur untuk bulan Mei tumbuh 61,5 poin indeks dari sebelumnya 60,5 poin indeks, sedangkan dari sektor jasa mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan menjadi 70,1 poin indeks dari sebelumnya 64,7 poin indeks. Potensi pelemahan dolar masih seputar berkurangnya euforia terhadap tapering atau pengurangan pembelian obligasi yang muncul setelah FOMC minute pekan lalu, dan hari ini ataupun minggu ini tepatnya pergerakan dolar masih akan dipengaruhi oleh bagaimana sentimen tersebut berkurang, dan pergerakan euro dan pound sterling diperkirakan akan rehat sejenak setelah mengalami penguatan di minggu yang lalu, di mana kedua mata uang tersebut kemungkinan akan tertahan dan bergerak lebih lanjut di atas 1.23 dan 1.43 untuk pound sterling. Koreksi terbatas karena penguatan yang terjadi dalam perdagangan minggu sebelumnya akan membawa euro untuk menguji area 1.2000, untuk pound sterling yang uji area 1.4070. Lalu yang akan menjadi perhatian pasar minggu ini seperti apa Pak? Baik Ika, untuk minggu ini isu tapering masih akan berlanjut minggu ini sembari menantikan publikasi data ekonomi yang menjadi faktor pendukung pengambilan langkah tersebut. Emas saat ini bergerak dalam rentang harga 1860 sampai dengan 1895. Minggu ini terpantau cukup kuat untuk kembali tapaki area 1900 yang sempat dicapainya awal Januari yang lalu. Area 1927 dan 1950 akan menjadi batas atas yang perlu diperhatikan oleh investor terhadap emas minggu ini. Sementara itu, sentimen laju inflasi dan penurunan yield obligasi masih menjadi penopang emas di samping faktor penurunan produk mata uang kripto karena sentimen negatif yang cukup luas. Dan untuk data ekonomi penting di pekan ini, di hari Selasa ada data IFO Jerman yang diperkirakan naik 98,2 di Mei dari sebelumnya 96,8. Malam harinya, data Consumer Confidence Amerika Serikat yang diperkirakan turun 119,4 dari 121,7. Dan di hari Rabu, rapat kebijakan Bank Sentral New Zealand di pagi hari, di mana kita akan menantikan bagaimana pandangan pejabat Bank Sentral ke depan soal kebijakan moneter. Diperkirakan suku bunga masih tetap pada 0,25%. Untuk hari Kamis, data prelim atau estimasi GDP Amerika untuk kuartal pertama yang diperkirakan stabil pada 6,4%. Sedangkan data Durable Goods Order Amerika di bulan April diperkirakan mengalami penurunan menjadi 0,7% dari 0,8%. Di hari Jumat, personal income Amerika untuk bulan April mengalami penyusutan yang cukup signifikan menjadi minus 14,8% dari 21,1%. Data lainnya yaitu Chicago PMI pun mengalami penurunan dari 72,1 menjadi 69,5. Sedangkan untuk Core PCE Index bulan April naik dari 0,4% menjadi 0,6%. Lalu untuk aset-aset yang bisa diperhatikan minggu ini seperti apa Pak? Baik Ika, untuk euro secara mingguan terganjal pada area 1.2244, di mana konfirmasi penembusan akan berlanjut ke 1.2346. Tren kenaikan jangka pendek dan membentuk area baru yaitu 1.23 sampai dengan 1.25 dengan konfirmasi penutupan di atas 1.2346. Sebaliknya, penutupan di bawah 1.20118, maka target selanjutnya akan menekan euro hingga 1.2009. Waspadai penutupan di bawah area tersebut karena akan membalikan tren menjadi turun dengan target 1.1870. Sementara pound sterling, potensi penguatan mingguan pada GBP terbuka minggu ini. Posisi penutupan mingguan kemarin berada di area 1.4139, batas awal pertama di mana ujian minggu lalu dengan testing area 1.4236, sehingga terbentuklah double top.
Penutupan mingguan di atas area double top tersebut akan membuka range baru GBP pada kisaran 1.43 sampai dengan 1.45. Penurunan bila penutupan terjadi di bawah 1.4074, maka akan membuka ruang koreksi hingga 1.4000. Cermati penutupan di bawah area tersebut karena akan merubah tren menjadi tren turun dan menguji area 1.3780 sampai dengan 1.3920. Sedangkan untuk emas, kenaikan secara mingguan pada emas untuk minggu ini tengah diupayakan menembus dan bergerak di atas area baru yaitu 1900. Target minggu ini bergerak pada kisaran 1900 sampai dengan 1945, di mana batas atas terlihat pada area 1903 dan 1927. Koreksi dapat terjadi ke area bawah 1868 dan 1843, di mana ancaman perubahan tren bila penutupan di bawah 1804. Baik, Pak Nanang, terima kasih atas informasinya. Sama-sama, Ika. Baik, Smart Investor, data ekonomi Amerika Serikat kembali menjadi sorotan investor, dan pemburuan aset beresiko kembali terjadi karena data Amerika Serikat yang tidak sesuai dengan harapan. Sementara itu, yield obligasi Amerika Serikat yang mulai menurun dapat menekan indeks dolar, potensi pelemahan dolar akan berlanjut dan emas bergerak di atas 1.900. Terima kasih, semoga menjadi manfaat dan peluang untuk Anda pekan ini. Saya Ika Indriani. Saya Nanang Wahyudin. Sampai jumpa.